Muhammad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sekarang kita berada di posisi di tanggal 17 di bulan Rabiul Akhir. Ini adalah puasa, tanggal 15. Di puasa tengah bulan akhir dari 13, 14, dan 15. Ini adalah puasa Yaumuddin. Selain puasa sunnah, Senin dan Kamis, Rasul selalu mengerjakan puasa tengah bulan setiap tanggal 13, 14, dan 15. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sengaja kami kembalikan lagi ayat yang menjadi idola pada saat bulan Rabiul Awal 33-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di ayat itu menjelaskan bahwa baginda Rasul itu sudah final. Beliau adalah uswah. Beliau adalah teladan. Berkaitan dengan hablum minallah ataukah hablum minan nas. Semuanya ada pada diri Rasulullah karena beliau sudah mencontohkan. Nah, sehingga pada saat berkaitan dengan milad kelahiran beliau, maka yang dibahas itu adalah diri kita, bukan Rasul. Kenapa diri kita yang dibahas? Karena banyak di antara kita tidak tahu bagaimana Rasul itu kalau milad berulang tahun. Jadi Rabiul Awal dirayakan, tapi sunnahnya tidak diikuti. Karena gagal daripada perayaan maulid. Padahal kalau dilihat, maulid asal kata walada yalidu maulidan. Ada yang menerjemahkan tempat lahir, ada yang bilang kelahiran, ada yang bilang tentang bayi. Berarti kesimpulannya itu tentang fitrah diri kita. Dari mana asalnya? Jadi bukan Rasul yang dibahas, kita yang mencontoh Rasulullah. Karena sudah final di Quran itu, kamu tinggal ngambil, tinggal ngikuti. Ngapain lagi dibahas? Kita yang mau dibahas. Karena banyak yang tidak tahu kita ini dari mana asalnya. Pasti bilang, Bapak Ibu. Ya dari mana Bapak Ibunya asalmu? Kita hanya tahu lahir dari Bapak sama Ibu. Karena pertemuan dua sperma. Begitu ditanya, di mana letak spermanya bapakmu dan di mana letak ovumnya ibumu? Nggak ngerti, karena tidak pernah menelusuri asal kejadian kita itu dari mana. Kita itu laki-laki dari tulang ekor, tulang sulbi itu. Di situ asal kita punya air mani. Kalau perempuan dari tulang dada. Ditemukan di sebuah tempat namanya rahim, makanya harus menikah dulu. Maka turunlah surah 4 ayat 1. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Pakai namaku satu sama lain, kamu saling meminta. Itu yang kita sebut dengan ijab qabul. Jadi tidak bisa berhubungan suami istri tanpa menikah, tanpa ikrar 2 kalimat syahadat. Nah, dari situlah prosesnya, maka diturunkan pula di surah 23 dari 12 itu. Diceritakan mulai asal kejadian Adam alaihissalam dari fiturab, yang bikin dongkol sakit hati Azazil, lalu didatanginya, udah jelek, hitam, dari tanah lagi, saya dari api, diludainya. Nah itu dia bilang lalu jadi tanda pusat kita itu. Lalu orang-orang yang sholat menutup pusatnya, dia ngambil dalil dari situ. Bahwa jin setan itu masuk lewat situ, karena itu adalah tanda yang diberikan oleh Azazil pada saat dia menjadi orang alim dulu. Jadi sempat jadi pemimpinnya para malaikat sebelum bergelar menjadi iblis. Padahal bilang Nabi, jin setan masuk ke tubuhmu tidak lewat pusat, tapi lewat aliran darah. Dan pembentukan itu terjadi, satu, dia akan menjadi energi nur atau nar di badanmu, kamu yang nentuin. Misalnya kamu makan, ambil pakai tangan kiri, berdiri pula, bercerita, cekakak-cekikik, maka masuk makanan ke tubuh itu jadi nar. Dia berpotensi menjadi jin di badanmu. Kayaknya nggak usah kaget kalau di tubuh kita itu kadang tiba-tiba sakit, kadang tiba-tiba ada serangan begini dan begitu. Sejak mulai lahir ini sudah ditemani oleh makhluk
Satu malaikat, satu jin korin. Ditambah lagi makan minum tangan kiri, tambah banyak jin. Dan semua makanan itu akan berpotensi jadi darah. Sementara darah itu sumbernya adalah nar. Makanya darah itu panas. Di situ tempatnya mereka berselancar. Makanya bilang Nabi, tempat tinggalnya itu di setiap persendian-persendianmu itu. Oleh sebab itu, 360 jumlah persendian di tubuh, setiap waktu duha, kamu sedekahi itu. Makanya orang gampang sekali kena penyakit bagian persendian. Osteoporosis, macam-macam nama sebutan penyakitnya. Padahal semua mungkin penyebabnya itu dari jin. Karena makan berdiri, tidak baca bismillah, makan sambil bercerita. Adab-adab akhlak dilakukan oleh Rasul tidak dikerjain. Jadi tidak usah kaget walaupun orangnya alim, kenapa bisa kemasukan jin? Kenapa bisa disantet? Karena itu persoalannya. Orang beriman itu harusnya tidak bisa dimasuki oleh makhluk itu. Cuman satu yang bisa, dia sombong, dia takabur, dia arogan dengan apa yang dia miliki. Baru bisa masuk. Yang kedua, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kata Rasul, man an'ama alaihi falyahmadillah. Aku itu setiap kali dapat nikmat tidak pernah lupa bersyukur. Makanya beliau ditanya di dalam riwayat Tirmidzi Abu Daud, kenapa sih puasa Isnin dan Khamis? Kan hari Senin itu hari lahirku, kata Rasul. Hari Kamis itu pahala hari Selasa, hari Rabu dibonai. Hadis yang satu lagi bilang, 2 kali dalam seminggu pahala langsung dibonai. Itu pada hari Senin dan hari Kamis. Nah saya malu, kata Rasul, kalau tidak berpuasa, pahala lagi dibonai. Nah sekarang hadirin jamaah lahirnya hari apa? Ada enggak besok makan sahur berpuasa kayak Rasul? Untuk miladnya itu nah. Lalu ngapain dirayakan maulidnya kalau sunnahnya nggak diikuti? Berarti misi dakwah gagal. Hanya gebiar saja yang ramai. Tapi pesan-pesan sunnah-sunnah yang harusnya rutin kita kerjakan seperti 3321 nggak kita lakoni. Berarti kita melecehkan Rasulullah. Nah begitu sudah kita dapat ketahuan diberikan anak, kita laki-laki mendengar tangisan di dalam bilang apa? Alhamdulillah, anakku sudah lahir, istriku sehat. Lalu sunnah yang kedua, sujud syukur. Aku niat sujud syukur karena hari ini anakku sudah lahir, istriku sehat. Lillahi ta'ala. Takbir, langsung sujud. Pada saat sujud apa yang dibaca? Surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Terus, yaitu doanya Nabi Sulaiman. Stop. Kenapa ya? Ya Nabi Allah, biarkan semut itu masuk dulu. Lalu dia berdoa pakai doa itu. Kalau tidak tahu, silakan pakai bahasamu sendiri. Ya Allah, terima kasih. Hari ini istriku sudah melahirkan, anakku sehat, dua-duanya selamat. Jadikan istri dan anakku menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, dan aku kepingin hari ke-7 akikah. Minta disujud. Takbir sekali lagi, duduk langsung antara tahiyat akhir, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri, selesai. Dan itu tidak mesti harus ngadap kiblat. Tidak mesti harus pakaian tertutup. Kenapa? Ini bukan sholat. Jadi mau dalam keadaan aral pun tidak ada persoalan yang sujud syukur itu. Nah hadirin jamaah, berapa banyak dapat berita? Tiba-tiba naik gajinya, tiba-tiba insentifnya bertambah, tiba-tiba job di sana usahanya meningkat. Lalu dilakukankah dua hal ini? Dan yang ketiga bilang Nabi, wa mimma razaqnahum yunfikun, bersedekahlah pada hari itu. Nah ini yang kita tidak lakukan. Padahal di kampung dirayakan terus maulidnya, tapi sunnahnya nggak diikuti. Itu melecehkan Rasulullah. Jadi percuma kita ngadakan maulid, tapi sunnahnya nggak diikuti. Apalagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang jarang dibahas adalah sifat karakter yang melekat pada diri Rasulullah. F-A-S-T, fast. Yaitu sifat fatonahnya Rasulullah. Dibuktikan pada saat beliau mengatur saf jamaah. Nabi melihat jamaah lalu ucapnya, "Saw sufufakum fa inna tasfiyatis sufuf min tamamis shalah au min iqamatis shalah." Tolong rapatkan, luruskan kakinya untuk kesempurnaan salat. Nabi lihat kaki sudah rapat semua,
dilihat sudah bagus aturannya, bapak-bapak, orang dewasa, remaja, anak-anak. Jadi diatur saf itu bukan semaunya kita. Sebab kalau ada saf begini, baru di tengahnya ada anak-anak, sementara belum akil balik, belum dikhitan, maka saf jamaah yang pertama begini. Kalau saf pertama tidak sempurna, maka saf berikutnya tidak dihitung. Maka bapak tidak dapat pahala 25-27 berjamaah. Nah, itu gunanya bapak ada di kampung, begitu ada anak-anak tanya, sudah sunat nak? Belum, belakang. Atau kita yakini dia berada di saf dengan antara bapak-bapak, langsung dipinggirkan aja itu anak kita yang ngisi. Kenapa? Percuma kita di saf kedua, sementara saf di depan tidak sempurna. Tetapi mana mau ada jamaah kayak begitu. Karena tidak merata penyampaian taklimnya. Makanya bilang Nabi, khairus sufufur rijal awwaluha wasarruha akhiruha. Saf yang paling abdol laki-laki paling depan, paling jelek itu yang paling belakang. Perempuan dibalik sama Rasulullah. Khairus sufufun nisa akhiruha wasarruha awwaluha. Saf paling abdol perempuan dimulai dari belakang, yang paling jelek paling depan kata Rasul. Kenapa bapak-bapak di depan? Karena dia adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia imam, dia pemimpin. Makanya dia harus dicontoh. Kenapa ibu-ibu di belakang? Karena dia tarbiyah selaku pendidik. Anak-anak di tengah. Jadi ada strateginya Rasulullah. Tidak sembarangan. Makanya dibuatlah saf bapak-bapak, saf ibu-ibu, saf orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian saf remaja, bapak-bapak, saf remaja, ibu-ibu. Kemudian saf anak laki-laki dan saf anak perempuan. Nah, di antaranya anak laki perempuan, tengah-tengah ini safnya khuntha. Itu bencong-bencong yang suka operasi setiap malam Sabtu, malam Ahad. Dia tidak boleh bercampur di saf laki, saf perempuan. Karena dia masih operasi menjadi wanita jadi-jadian. Dia harus berada di antara saf anak laki, saf perempuan. Nah, itu pun tidak pernah diatur di masjid. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Gitu Nabi sudah lihat kaki, Nabi lihat kepala. Oh, ini ada bukan jamaah biasa rutin, berarti tamu. Oh, ini ada orang tua. Oh, ada ibu-ibu lagi mengandung. Oh, ada anak-anak. Untuk apa? Supaya sholatnya tidak panjang ayatnya dan tidak juga pendek, tapi al-wusta. Itu nah, fatonahnya Rasulullah, smartnya Rasulullah. Padahal beliau nggak ada sekolahnya. Tapi cerdas. Kenapa? Gurunya langsung Jibril alaihissalam. Makanya ada yang menisbatkan alif lam mim. Alifnya Allah, limnya Jibril, lamnya, mimnya Muhammad. Jadi itu 3 di dalam kalimat itu. Lalu berikutnya amanah. Apa saja yang diberikan kepadanya pasti disampaikannya. Karena di antara ciri orang munafik, amanah tidak disampaikan. Kalau Rasul tidak. Kalau bapak mencari nafkah untuk siapa? Untuk anak istri. Lalu sampaikah nafkah itu kepada istri sebagai pemegang amanah yang nanti akan dibagikan, distribusikan untuk kepentingan keluarga dan untuk kepentingan anak-anak dan sebagainya. Kalau tidak, berarti kita zolim sama istri. Berarti kita selama ini tidak percaya sama istri. Lalu kenapa kamu nikah sama dia? Kita memang tugasnya adalah untuk mencari nafkah. Dan setiap nafkah yang kamu berikan dalam riwayat Bukhari, itu adalah nilainya sodakoh. Jadi betapa banyak kita bersodakoh sebenarnya tiap hari, cuman tidak pernah dirinci apa saja modelnya. Sehingga kita nggak ngerti bahwa apa gaji, insentif, tambahan-tambahan yang kita berikan sama istri, itu nilainya sodakoh. Itu pahala jihad di sisi Allah. Makanya kita berangkat pulang pergi, Bapak tolong jangan sampai tidak isbagul wudu alal makari. Karena pekerjaan kita nilainya harus ibadah. Setiap gerak langkah yang kita lakukan nilainya ibadah. Setiap apa yang kita lakoni harus bernilai ibadah. Walaupun itu pekerjaan dunia, tapi bonusnya untuk di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, fatonah, amanah, tablik, dan siddiq. Bapak sudahkah menyampaikan sesuatu amanah kepada anak? Hari ini Bapak tidak ke masjid nak, karena ada paket yang Bapak mau lakukan. 1, kamu sudah akil balik. Jadi tugasnya Bapak mengislamkan kamu. Yang kedua, rumah mau diruqyah. Karena selama 1 bulan ini, kita sekeluargaan berkelayan terus. Anak-anak melihat penampakan-penampakan aura negatif.
Jadi bapak hari ini tidak ke masjid. Mulai ditutup pintu depan dan ditutup kamar mandi, seluruh kamar-kamar dibuka karena mau diruqyah. Mulailah kita berkumandangkan kalimat azan dengan innamal a'malu binniyat. Ya Allah, hilangkan aura negatif yang ada di rumahku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saja dikumandangkan kalimat itu. Dia tidak akan bisa masuk di kamar dan tidak bisa keluar. Satu-satunya jalan dia harus keluar dari rumah itu. Tempat demarkasinya dia kamar mandi, tapi kita tutup. Tidak boleh dia masuk di situ, maka harus keluar. Maka tinggallah dia di bubungan atap yang segitiga di atas. Itulah muncilnya itu makhluk bangsa jin itu. Kita usir, dia masih tinggal di rumah kita yang siku tiga di atap. Yang tempat nampungnya di sini atap itu, di situ dia tinggal. Dilihatnya lagi, masuk tangan kaki kanan kah kaki kiri kamar mandi. Tidur baca doa enggak, makan tangan kiri enggak. Supaya dia bisa masuk lagi. Itulah sudah gunanya rumah. Kenapa bilang Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari, pagari, bentengi rumahmu dengan bacaan Quran. Apalagi ini hari Jumat. Amal yang paling disuka Rasulullah adalah suratul Kahfi. Bainal Jum'atain, antara dua Jumat akan diturunkan nur cahaya untuk kamu yang mengamalkan. Al-Kahfi surah 18 dari ayat 1 sampai 110. Dari Jumat ke Jumat ini, apabila ada apa-apa terjadi dalam perjalanan, kamu pasti ditolong dan kamu pasti husnul khotimah. Itulah hebatnya surah Al-Kahfi. Nah, kesimpulannya, yang pertama, tolong diajari baik-baik anaknya. Karena banyak kasus orang tua meninggal, justru orang lain yang mensolati orang tuanya. Satu rumah tidak ada yang tahu bagaimana cara mandikan mayat bapak mamanya. Padahal dia disekolahkan menjadi orang, menjadi sebuah perusahaan adalah lantaran jasa bapak ibunya. Tapi begitu meninggal, tidak ada yang bisa mandikan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu selesai pengapanan, tinggal disolati, orang pula lagi yang disuruh. Padahal lihat surah 14, 40, 41. Rabbik firli pribadinya, wali walidayya nasab keluarganya, bapak ibu, walil mu'minina yauma yakumul hisab. Pak ulama habaib orang masjid, dia ada orang nomor 3. Yang nomor 1 pribadi dan keluarga. Ini doanya paling mustajabah. Kalau yang ini hanya innamal mu'minuna ikhwatun. Persoalannya apa? Dia tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat fardu kifayah. Majuna, doamu yang paling mustajabah dari kita guru kiai ulama habaib yang hadir hari ini karena kamu anak nasab. Doamu langsung diijabahi oleh Allah. Tahu caranya? Tidak. Kalau begitu begini, aku niat sholat fardu kifayah lillahi ta'ala. Itu saja yang kamu bilang dalam hati. Habis itu takbir. Allahu Akbar. Tahu doanya? Enggak. Baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar. Tahu doanya? Enggak, baca Al-Fatihah. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Tahu doanya? Enggak, baca Al-Fatihah. Takbir terakhir, Allahu Akbar. Tahu doanya? Enggak, baca Al-Fatihah. Salam kanan, salam kiri. Semua kekuranganmu, kami yang di belakangnya menyempurnakan selaku makmum. Begitu hukumnya. Yang penting doamu langsung diterima. 1 Al-Fatihah bilang Nabi sebanding dengan 30 juz Quran. Nah, dia 4 kali baca surah Al-Fatihah. Berarti 4 kali hatam. Dan semuanya diperuntukkan untuk almarhum bapak mamanya. Tapi sayang, informasi begini tidak pernah diberitahu. Sehingga orang yang harusnya lebih utama doanya malah dia di belakang. Bahkan ada yang tidak sholat di sana. Masih sedih. Masih terpukul, masih trauma, dan lain sebagainya. Padahal dia yang wajib melaksanakan. Mulai dari mandi, mengkafani, sampai mensolati, bahkan masukkan ke dalam kubur. Bismillahi ala millati rasulillah. Tidak tahu juga. Astagfirullah. Ini adalah problem kita. Di antara idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin. Kalau anak cucu Adam sudah mati, maka selesai urusannya. Ada 3 perkara yang nolong. Sedekahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anaknya yang soleh. Ternyata bapak tidak siapkan anak ini. Maka celakalah kita di alam kubur. Baru saja kita meninggal, harta sudah direbuti.
Padahal itu untuk dibagikan kesejahteraan mereka semua, tidak untuk saling menguasai atau serakah di dalam merebut harta itu. Tersiksa kita di alam kubur. Na'udzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu